Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi pengolahan pangan pada makanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Salmananita, NPM 216900012 dari Prodi Teknologi Pangan. Pengertian teknologi pengolahan pangan. Teknologi pengolahan pangan adalah serangkaian metode atau proses untuk memodifikasi bahan pangan mentah agar dapat digunakan sebagai makanan atau minuman yang lebih aman, bergizi, dan memiliki daya tahan yang lebih lama. Tujuannya yaitu yang pertama, mengurangi resiko keracunan makanan, yang kedua, meningkatkan kualitas dan keamanan makanan, yang ketiga, meningkatkan nilai gizi, dan yang terakhir, serta memperpanjang umur simpan makanan. Teknologi pengolahan pada mie instan adalah yang pertama, pencampuran, yang kedua, roll press, yang ketiga, pembentukan mie, yang keempat, pengukusan, yang kelima, penggorengan, yang keenam, pendinginan, dan yang terakhir, pengemasan. Pencampuran adalah proses penggabungan beberapa bahan-bahan atau sumber yang berbeda dengan menyertakan energi di dalamnya. Tahap pencampuran bertujuan agar hidrasi tepung dengan air berlangsung secara merata dan menarik serat-serat gluten. Untuk mendapat adonan yang baik harus diperhatikan jumlah penambahan air, waktu pengadukan, dan suhu adonan. Roll press atau pembentukan lembaran bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan membuat lembaran adonan. Pasta yang dipres sebaiknya tidak bersuhu rendah, yaitu kurang dari 25 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut menyebabkan lembaran pasta pecah-pecah dan kasar. Di akhir proses pembentukan lembaran adonan yang tipis dipotong dengan roll pemotong mie, sehingga dalam kondisi kering menghasilkan berat standar. Selanjutnya yaitu pengukusan. Pengukusan adalah salah satu teknologi pengolahan bahan pangan melalui pemanasan menggunakan uap air dalam wadah tertutup. Setelah pembentukan mie dilakukan proses pengukusan. Pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten, sehingga dengan terjadinya dehidrasi air dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mie. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat pada waktu sebelum dikukus. Ikatan bersifat lunak dan fleksibel. Pada proses selanjutnya, mie digoreng dengan minyak pada suhu 140-150 derajat selama 60-120 detik. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih sempurna sehingga kadar air menjadi 3-5%. Suhu minyak yang tinggi menyebabkan air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada permukaan mie, sehingga waktu rehidrasi dipersingkat. Teknik tersebut bisa dipakai dalam pembuatan mie instan. Proses penggorengan merupakan proses pengolahan makanan dengan cara merendam bahan makanan dalam minyak pada temperatur di atas titik didih air. Proses penggorengan dilakukan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur bahan yang spesifik sehingga bahan menjadi kenyal dan renyah. Selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan adalah teknik pengawetan yang dilakukan dengan menyimpan makanan di atas suhu pembungkuan bahan, yakni -2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Umumnya, teknik pendinginan dapat mengawetkan makanan selama beberapa hari atau minggu bergantung pada jenis makanan yang diawetkan. Setelah digoreng, mie ditiriskan dengan cepat hingga suhu 40 derajat Celcius dengan kipas angin yang kuat pada ban berjalan. Proses tersebut bertujuan agar minyak memadat dan menempel pada mie. Selain itu juga membuat tekstur mie menjadi keras. Pendinginan harus dilakukan sempurna, karena jika uap air berkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Pengeringan dapat juga dilakukan menggunakan oven bersuhu 60 derajat Celcius sehingga sebagai pengganti proses penggorengan dan mie yang diproduksi dengan dikemas dengan plastik. Selanjutnya ada sosis congealer. Teknologi pengolahan pada sosis congealer adalah yang pertama ada pengawetan, yang kedua pengasapan, yang ketiga pemanasan, keempat ada pengeringan, dan yang terakhir ada pengemasan. Pengawetan adalah teknologi yang digunakan pada makanan dengan cara menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan makanan. Teknologi ini membantu menjaga sosis tetap segar dan mempertahankan kualitas selama lebih lama.
Yang kedua ada pengasapan, yaitu salah satu teknologi pengawetan dengan memanfaatkan sumber panas yang berasal dari asap hasil pembakaran kayu atau bahan lainnya. Proses pengasapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan oven asap atau dengan menggunakan mesin asap khusus. Yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan yaitu salah satu teknologi untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari bahan dengan menggunakan energi panas. Teknik pengeringan ini membantu mengurangi kadar air di dalam sosis, sehingga sosis menjadi lebih tahan lama. Yang keempat ada pemanasan. Teknologi pemanasan dengan tujuan membunuh bakteri dan mengurangi kadar air di dalamnya. Teknik ini juga membantu menghasilkan tekstur dan rasa yang lebih baik pada sosis Kenzler. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.